Pernahkah kamu merasa aneh melihat satu pola yang berulang hampir setiap tahun? Setelah Ramadan berlalu, tiba-tiba banyak kabar lamaran. Banyak undangan pernikahan. Banyak orang yang sebelumnya tidak terlihat dekat, mendadak dipersatukan dalam satu akad yang sakral. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak diam-diam selama 1 bulan itu, lalu mekar setelahnya. Kenapa banyak orang dipertemukan jodoh setelah Ramadan? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini tentang takdir. Ini tentang kesiapan. Ini tentang hati yang sedang diproses oleh Allah tanpa kita sadari. Assalamualaikum sahabat Ashifa. Terima kasih sudah hadir kembali di ruang sunyi ini. Terima kasih karena di tengah kesibukanmu, kamu memilih duduk sejenak, mendengarkan, dan merenungkan. Semoga setiap detik yang kamu habiskan di sini menjadi saksi bahwa kamu sedang memperbaiki diri. Mari kita mulai dengan satu kejujuran yang sederhana. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar. Ramadan adalah bulan penataan ulang. Selama 30 hari, seseorang dipaksa untuk berhenti sejenak dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin membuat hatinya bising. Ia menahan amarah. Ia menahan keinginan. Ia menahan ego. Ia memperbanyak doa. Ia memperpanjang sujud. Ia berbicara lebih hati-hati. Ia mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Tanpa disadari, Ramadan sedang membentuk ulang struktur batin seseorang. Hati yang sebelumnya keras menjadi lebih lembut. Hati yang sebelumnya penuh tuntutan mulai belajar menerima. Hati yang sebelumnya sibuk mengejar manusia, mulai kembali mengejar ridha Allah. Disitulah proses pertama dimulai. Banyak orang sebelum Ramadan masih memaksakan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Masih menggenggam seseorang yang tidak pernah benar-benar yakin. Masih bertahan pada komunikasi yang tidak jelas arah dan tujuannya. Mereka bertahan karena takut sendiri. Mereka bertahan karena takut kehilangan. Mereka bertahan karena belum siap melepaskan. Namun Ramadan datang sebagai cermin. Di malam-malam sunyi, ketika suara dunia mereda, seseorang mulai berbicara jujur kepada dirinya sendiri. Ia bertanya, apakah ini yang terbaik untukku? Apakah ini yang mendekatkanku pada Allah atau justru menjauhkan? Apakah ini cinta yang menenangkan atau hanya ketergantungan yang menyesakkan? Pertanyaan-pertanyaan itu lahir bukan karena paksaan. Ia lahir karena hati sedang dibersihkan. Ramadan mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang menggenggam tanganmu, tetapi tentang siapa yang menenangkan jiwamu. Dan ketenangan itu selalu bersumber dari Allah. Ketika seseorang mulai memprioritaskan ketenangan daripada sekadar rasa, disitulah kualitas pilihannya berubah. Inilah bagian yang sering tidak terlihat oleh banyak orang. Mereka hanya melihat hasilnya setelah Ramadan. Mereka melihat lamaran. Mereka melihat akad, mereka melihat foto bahagia, tetapi mereka tidak melihat proses batin yang terjadi selama Ramadan. Proses itu sunyi, proses itu penuh air mata, proses itu penuh doa yang mungkin tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Selama Ramadan, banyak orang berdoa dengan cara yang berbeda. Doanya bukan lagi tentang memiliki seseorang. Doanya berubah menjadi, ya Allah, jika dia baik untukku maka dekatkan, jika tidak maka jauhkan dan gantikan dengan yang lebih baik. Perubahan kalimat doa itu terlihat sederhana, tetapi maknanya dalam. Itu adalah tanda bahwa hati mulai belajar tawakal. Ketika seseorang sudah sampai pada titik tawakal, ia tidak lagi memaksakan. Ia tidak lagi panik. Ia tidak lagi merasa dunia runtuh hanya karena satu nama menjauh. Dan justru pada saat itulah Allah mulai menggerakkan takdir dengan cara yang tidak terduga. Bagian pertama dari rahasia ini adalah pemantasan diri. Ramadan memantaskan. Ramadan memurnikan niat. Ramadan menyaring keinginan. Ramadan memisahkan antara cinta karena nafsu dan cinta karena kesiapan ibadah. Seseorang yang selama Ramadan memperbaiki salatnya, memperbaiki lisannya, memperbaiki hubungannya dengan orang tua, sedang menaikkan level dirinya. Ia mungkin tidak sadar, tetapi Allah mencatat setiap usaha kecilnya. Dan ketika levelnya naik, lingkaran takdirnya pun berubah.
Ia mulai dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya sama. Ia mulai didekati oleh orang-orang yang visinya sejalan. Ia mulai melihat bahwa standar hidupnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Disinilah banyak pertemuan jodoh terjadi setelah Ramadan. Karena setelah Ramadan, banyak hati yang sudah naik kelas. Bagian kedua dari perjalanan ini adalah pembersihan. Ramadan seringkali menjadi momen perpisahan. Ada yang selama Ramadan memutuskan untuk berhenti dari hubungan yang tidak halal. Ada yang selama Ramadan memilih menjauh karena ingin menjaga diri. Ada yang selama Ramadan justru menyadari bahwa ia tidak ingin lagi berada dalam hubungan tanpa arah. Perpisahan itu terasa menyakitkan. Namun seringkali itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tahu bahwa untuk memasukkan seseorang yang tepat, ruang di hatimu harus kosong dari yang salah. Jika kamu masih penuh dengan bayangan masa lalu, kamu tidak akan bisa menerima masa depan dengan utuh. Ramadan membantu mengosongkan ruang itu. Banyak orang menangis selama Ramadan bukan hanya karena dosa, tetapi juga karena kehilangan. Mereka belajar melepaskan. Mereka belajar merelakan. Mereka belajar menerima bahwa tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik. Dan setelah Ramadan selesai, hati mereka lebih ringan. Hati yang ringan lebih mudah menerima takdir baru. Bagian ketiga adalah penguatan niat. Menikah bukan hanya tentang rasa cinta. Menikah adalah komitmen. Menikah adalah kesiapan memikul tanggung jawab. Menikah adalah kesediaan untuk tumbuh bersama dalam ibadah. Selama Ramadan, seseorang dilatih disiplin. Ia bangun sahur meski mengantuk. Ia menahan diri meski ingin marah. Ia tetap salat meski lelah. Ia melatih konsistensi. Tanpa disadari, Ramadan melatih kedewasaan. Dan kedewasaan adalah fondasi penting dalam pernikahan. Banyak orang yang setelah Ramadan merasa lebih siap. Bukan karena usia, bukan karena tekanan sosial, tetapi karena hatinya sudah matang. Ia tidak lagi mencari pasangan untuk mengisi kekosongan. Ia mencari pasangan untuk berjalan bersama menuju Allah. Inilah pergeseran yang sangat besar. Ketika tujuan pernikahan berubah dari sekadar bahagia menjadi ibadah, Allah memudahkan jalannya. Ramadan bukan waktu di mana jodoh diturunkan secara tiba-tiba. Ramadan adalah waktu di mana hati dipersiapkan. Setelah hati siap, takdir bergerak. Jika kamu hari ini masih menunggu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kamu tertinggal. Bisa jadi Ramadan yang kamu jalani sedang menguatkan pondasimu terlebih dahulu. Karena pertemuan tanpa kesiapan hanya akan melahirkan luka. Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya memastikan bahwa ketika kamu bertemu, kamu tidak lagi dalam versi dirimu yang rapuh. Mungkin selama Ramadan kemarin kamu memperbaiki hubungan dengan orang tuamu. Mungkin kamu mulai konsisten salat malam. Mungkin kamu mulai menjaga pandangan. Mungkin kamu mulai berhenti dari komunikasi yang tidak perlu. Percayalah, semua itu bukan sia-sia. Setiap perubahan kecil adalah tanda bahwa kamu sedang digerakkan menuju takdir yang lebih baik. Jika hatimu hari ini masih berproses, jangan berhenti. Jika doamu belum terjawab, jangan lelah. Jika kamu merasa sendirian, ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tulis di kolom komentar amin untuk menyalurkan energi positif. Bukan sekadar kata, tetapi sebagai pengakuan bahwa kamu percaya pada waktu terbaik yang sudah ditetapkan Allah. Karena jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat. Jodoh adalah tentang siapa yang paling siap. Dan seringkali, kesiapan itu lahir dari Ramadan yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Semoga jika bukan tahun ini, maka tahun depan. Jika bukan dengan cara yang kamu bayangkan, maka dengan cara yang jauh lebih indah. Allah sedang menata, Allah sedang menyaring, Allah sedang mempersiapkan. Tugasmu hanya satu, tetap memperbaiki diri dan tetap percaya. Amin. Jika pada bagian pertama kita menyadari bahwa Ramadan adalah proses pemantasan dan pembersihan hati, maka di bagian ini kita masuk lebih dalam ke wilayah yang lebih sunyi. Wilayah yang jarang dibicarakan, tetapi justru paling menentukan, yaitu wilayah doa dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah.
Sahabat Ashifa, ada satu momen yang sering kali tidak terlihat oleh siapapun. Momen ketika seseorang duduk sendiri setelah tarawih. Lampu kamar redup, dunia terasa lebih pelan. Ia membuka tangan, menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya benar-benar jujur dalam doanya. Disitulah perubahan besar dimulai. Sebelum Ramadan, mungkin doa tentang jodoh dipenuhi dengan daftar kriteria. Harus begini, harus begitu, harus sesuai keinginan. Namun selama Ramadan, ketika hati dilunakkan oleh ayat-ayat Al-Quran, ketika dada diguncang oleh istighfar, kalimat doa mulai berubah. Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkan. Jika tidak, jauhkan dan gantikan dengan yang lebih baik. Kalimat ini sederhana, tetapi ia mengandung revolusi batin. Itu adalah tanda bahwa seseorang sudah mulai menyerahkan kendali kepada Allah. Ia tidak lagi memaksa takdir berjalan sesuai egonya. Ia mulai percaya bahwa Allah lebih tahu isi masa depan daripada dirinya sendiri. Disinilah banyak hal mulai bergerak. Karena ketika kamu berhenti memaksakan, Allah mulai menata. Selama Ramadan, banyak orang mengalami benturan dengan dirinya sendiri. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu takut kehilangan manusia, padahal yang seharusnya mereka takuti adalah kehilangan ridha Allah. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk mengejar balasan pesan, padahal yang lebih penting adalah mengejar keberkahan. Kesadaran itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, datang melalui sujud panjang, datang melalui tilawah yang membuat dada terasa hangat, datang melalui air mata yang jatuh tanpa saksi. Dan setelah Ramadan selesai, hati yang telah mengalami perombakan itu tidak lagi sama. Ia lebih tenang, ia lebih dewasa, ia lebih sadar arah. Inilah yang sering menjadi alasan mengapa banyak orang dipertemukan jodoh setelah Ramadan. Karena setelah Ramadan, banyak hati yang sudah siap menerima bukan hanya cinta, tetapi tanggung jawab. Sahabat Ashifa, menikah bukan tentang menemukan orang yang membuatmu bahagia setiap saat. Menikah adalah tentang menemukan orang yang bersedia bertumbuh bersamamu dalam ketaatan. Dan pertumbuhan itu membutuhkan kedewasaan. Ramadan melatih kedewasaan dengan cara yang halus. Ia mengajarkan sabar ketika lapar. Ia mengajarkan pengendalian ketika marah. Ia mengajarkan konsistensi ketika lelah. Ia mengajarkan disiplin ketika kantuk menyerang. Semua latihan itu bukan hanya untuk 1 bulan. Ia adalah pelatihan karakter. Dan karakter yang matang lebih siap untuk membangun rumah tangga. Setelah Ramadan, banyak orang merasakan perubahan perspektif. Mereka tidak lagi melihat pernikahan sebagai pelarian dari kesepian. Mereka mulai melihatnya sebagai jalan ibadah. Mereka tidak lagi mencari pasangan yang sempurna. Mereka mulai mencari pasangan yang mau belajar bersama. Perubahan cara pandang ini sangat menentukan. Karena ketika niat berubah, kualitas pilihan juga berubah. Allah tidak mempertemukan 2 orang hanya karena mereka saling suka. Allah mempertemukan 2 orang karena ada amanah yang harus dijalankan bersama. Ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Ada ujian yang harus dihadapi. Ada generasi yang mungkin akan dilahirkan. Ketika seseorang selesai ditempa oleh Ramadan, ia lebih sadar akan amanah itu. Ia tidak lagi tergesa-gesa. Ia tidak lagi mudah tergoda oleh perhatian sementara. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah orang ini akan membawaku lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkan? Pertanyaan itu menjadi filter, dan filter itu menyaring banyak kemungkinan yang tidak tepat. Di titik ini, seringkali ada 2 hal yang terjadi. Ada yang dipertahankan dengan niat serius, ada yang dilepaskan dengan lapang dada. Keduanya sama-sama bentuk keberanian. Keberanian untuk serius, keberanian untuk melepaskan. Dan setelah Ramadan, keputusan-keputusan besar sering kali diambil. Ada yang akhirnya memberanikan diri melamar. Ada yang akhirnya menerima lamaran. Ada yang akhirnya menutup pintu masa lalu dan membuka lembaran baru. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari proses batin yang panjang. Sahabat Ashifa, coba renungkan satu hal ini. Selama Ramadan,
Berapa kali kamu memohon agar Allah memperbaiki hidupmu? Berapa kali kamu meminta agar dipertemukan dengan pasangan yang solih atau solihah? Berapa kali kamu meminta agar hatimu diteguhkan? Doa-doa itu tidak pernah sia-sia. Allah tidak pernah salah menghitung air mata. Allah tidak pernah salah mencatat harapan. Namun jawaban doa tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu duga. Kadang jawabannya datang dalam bentuk perpisahan. Kadang datang dalam bentuk penundaan. Kadang datang dalam bentuk pertemuan yang tidak disangka. Setelah Ramadan, ketika hati sudah lebih bersih, kamu lebih peka membaca tanda. Kamu tidak lagi mudah terjebak pada rasa yang sesaat. Kamu lebih mampu melihat karakter. Kamu lebih mampu menilai keseriusan. Kamu lebih mampu membedakan antara janji dan komitmen. Inilah yang membuat pertemuan setelah Ramadan terasa lebih matang. Bukan hanya dua hati yang bertemu, tetapi dua jiwa yang sudah melalui proses penyaringan. Banyak orang berpikir bahwa jodoh datang karena waktu yang tepat secara usia atau tekanan sosial. Padahal seringkali jodoh datang karena waktu yang tepat secara kesiapan spiritual. Jika kamu belum dipertemukan setelah Ramadan, bukan berarti kamu kurang berharga. Bisa jadi Allah sedang memperpanjang masa pembentukanmu. Bisa jadi ada pelajaran yang masih perlu disempurnakan. Bisa jadi ada bagian dari dirimu yang masih perlu dikuatkan. Dan itu bukan hukuman, itu bentuk perhatian. Karena Allah tidak ingin kamu masuk ke dalam pernikahan dengan luka yang belum sembuh. Allah tidak ingin kamu membangun rumah tangga dengan fondasi yang rapuh. Allah ingin ketika kamu bertemu, kamu dalam kondisi yang utuh. Utuh bukan berarti sempurna. Utuh berarti sadar diri. Utuh berarti siap bertanggung jawab. Utuh berarti mampu mencintai tanpa kehilangan arah kepada Allah. Sahabat Ashifa, jika hari ini kamu masih menunggu, gunakan waktu ini seperti Ramadan mengajarkanmu. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Perbaiki akhlak. Perbaiki niat. Karena ketika semua itu sudah berjalan, takdir akan menemukan jalannya sendiri. Dan jika kamu percaya bahwa setiap doa sedang diproses dengan cara terbaik, tulis amin di kolom komentar. Bukan untuk sekadar mengikuti ajakan, tetapi sebagai pernyataan keyakinan bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana setelah Ramadan, Allah tidak hanya mempersiapkan hati, tetapi juga menyaring orang-orang yang benar-benar serius. Karena tidak semua yang mendekat adalah takdir. Tidak semua yang hadir adalah jawaban doa. Ada yang datang untuk menguji. Ada yang datang untuk membersamai. Dan ada yang datang untuk menetap. Mari kita lanjutkan dengan hati yang tetap tenang dan penuh percaya. Amin. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami bahwa Ramadan adalah masa pemantasan dan penguatan doa, maka di bagian terakhir ini kita akan masuk pada satu fase yang paling menentukan. Fase penyaringan. Fase di mana Allah memperjelas siapa yang benar-benar serius dan siapa yang hanya singgah. Sahabat Ashifa, setelah Ramadan berlalu, suasana memang kembali seperti biasa. Aktivitas kembali padat, rutinitas kembali berjalan. Namun bagi hati yang benar-benar menjalani Ramadan dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Standarnya berubah. Dulu mungkin mudah terpesona oleh perhatian kecil. Dulu mungkin cukup dengan kata manis dan janji sederhana. Dulu mungkin merasa takut kehilangan walaupun hubungan itu tidak jelas arahnya. Tetapi setelah Ramadan, hati yang sudah ditempa mulai lebih tegas. Ia tidak lagi mudah luluh hanya karena rasa. Ia mulai bertanya tentang arah. Ia mulai memikirkan masa depan. Ia mulai mempertimbangkan keberkahan. Inilah titik di mana Allah mulai menyaring. Penyaringan ini seringkali tidak terasa seperti keajaiban. Kadang ia terasa seperti jarak yang tiba-tiba muncul. Kadang ia terasa seperti komunikasi yang perlahan merenggang. Kadang ia terasa seperti kesadaran bahwa visi sudah tidak lagi sejalan. Dan disinilah kedewasaan diuji. Orang yang memang tidak ditakdirkan untuk menetap biasanya tidak akan kuat melewati fase ini. Ketika pembicaraan mulai serius,
ketika komitmen mulai dibicarakan, ketika arah mulai diperjelas, mereka yang hanya berniat singgah akan mundur perlahan. Bukan karena kamu kurang, bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena Allah sedang menjaga kamu dari perjalanan yang tidak sesuai. Sering kali kita terlalu sedih ketika seseorang menjauh setelah Ramadan. Padahal bisa jadi itu adalah jawaban doa yang tidak kita sadari. Bukankah selama Ramadan kita pernah berkata, "Ya Allah, jika dia tidak baik untukku maka jauhkan." Ketika benar-benar dijauhkan, kita justru mempertanyakan. Padahal itu bentuk perlindungan. Sahabat Ashifa, jodoh bukan hanya tentang siapa yang datang. Jodoh juga tentang siapa yang bertahan ketika niat diperjelas. Setelah Ramadan, banyak hati yang sudah tidak mau lagi menjalani hubungan tanpa arah. Banyak hati yang berani berkata, jika serius maka datanglah dengan cara yang baik. Kalimat sederhana itu memiliki getaran yang kuat, karena tidak semua orang siap dengan keseriusan. Disinilah Allah bekerja dengan sangat rapi. Ia tidak hanya mempertemukan dua orang yang saling tertarik. Ia mempertemukan dua orang yang sama-sama siap bertanggung jawab. Menikah bukan tentang menghapus kesepian. Menikah adalah tentang menyatukan dua perjalanan menuju Allah. Jika salah satu masih ingin bermain-main, maka perjalanan itu akan timpang. Ramadan membantu seseorang menyadari hal ini. Setelah 1 bulan belajar menahan diri, belajar disiplin, belajar mengendalikan nafsu, seseorang menjadi lebih sadar bahwa hidup bukan tentang kesenangan sesaat. Hidup adalah tentang tujuan akhir. Dan ketika tujuan akhir kembali diingat, pilihan pasangan pun menjadi lebih selektif. Banyak pertemuan jodoh setelah Ramadan bukan karena tiba-tiba Allah menurunkan takdir secara instan. Tetapi karena dua hati yang sudah selesai ditempa akhirnya berada pada frekuensi yang sama. Frekuensi keseriusan, frekuensi tanggung jawab, frekuensi ibadah. Ketika dua orang yang sama-sama selesai memperbaiki diri dipertemukan, pembicaraan mereka berbeda. Mereka tidak lagi hanya membahas rasa. Mereka membahas visi. Mereka membahas bagaimana membangun rumah yang di dalamnya ada salat berjamaah. Mereka membahas bagaimana mendidik anak dengan nilai keimanan. Mereka membahas bagaimana saling menguatkan ketika ujian datang. Dan pembicaraan seperti ini hanya bisa lahir dari hati yang matang. Sahabat Ashifa, jika kamu hari ini merasa belum dipertemukan, jangan tergesa. Menyimpulkan bahwa kamu tertinggal. Bisa jadi Allah sedang memastikan bahwa ketika kamu bertemu dengan orang yang benar-benar siap berjalan jauh. Karena pernikahan bukan perjalanan pendek. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Tanpa kesiapan mental dan spiritual, cinta saja tidak cukup. Ramadan adalah latihan panjang untuk itu. Ia melatih kamu bangun ketika orang lain tidur. Ia melatih kamu menahan diri ketika orang lain bebas. Ia melatih kamu konsisten ketika orang lain lengah. Semua itu membentuk karakter, dan karakter itulah yang membuat pernikahan kokoh. Setelah Ramadan, orang yang benar-benar berubah tidak lagi takut sendirian. Ia tahu bahwa kesendirian bukan hukuman. Ia adalah fase pertumbuhan. Ketika kamu tidak takut sendiri, kamu tidak akan menerima siapapun hanya karena takut sepi. Dan di titik itu, Allah lebih mudah mengirimkan yang tepat. Karena kamu tidak lagi memilih karena kebutuhan emosional semata. Kamu memilih karena kesiapan dan kesadaran. Sahabat Ashifa, ada satu hal penting yang perlu diingat. Tidak semua yang datang setelah Ramadan adalah jodoh. Ada juga yang datang sebagai ujian lanjutan. Ujian apakah kamu benar-benar menjaga perubahan yang sudah kamu bangun. Jika setelah Ramadan kamu kembali pada kebiasaan lama, kembali pada komunikasi yang tidak sehat, kembali pada standar yang rendah, maka proses pemantasan itu bisa melemah. Tetapi jika kamu konsisten, jika kamu menjaga salatmu, menjaga hatimu, menjaga batasanmu, maka kamu sedang mempertahankan kualitas dirimu. Dan kualitas selalu menarik kualitas. Allah tidak salah mempertemukan. Allah hanya menunggu waktu terbaik untuk menyatukan dua kesiapan. Mungkin hari ini kamu melihat teman-temanmu satu persatu menikah setelah Ramadan.
Jangan biarkan hatimu dipenuhi iri. Biarkan hatimu dipenuhi doa. Karena setiap orang memiliki timeline yang berbeda. Jika kamu percaya bahwa waktumu sedang ditulis dengan sangat detail oleh Allah, tulis amin di kolom komentar. Jadikan itu sebagai penguat bahwa kamu yakin pada skenarionya. Ramadan mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah manusia, tetapi kedekatan dengan Allah. Ketika kedekatan itu sudah kokoh, maka manusia yang hadir dalam hidupmu bukan lagi pusat kebahagiaan, melainkan teman perjalanan menuju tujuan yang sama. Dan itulah jodoh yang sebenarnya. Jodoh yang membuatmu lebih taat. Jodoh yang membuatmu lebih tenang. Jodoh yang tidak hanya memegang tanganmu di dunia, tetapi ingin bersamamu sampai akhirat. Maka jika hari ini kamu masih menunggu, tunggulah dengan cara yang benar. Perbaiki dirimu tanpa henti. Jaga hatimu tanpa kompromi. Percayakan takdirmu sepenuhnya kepada Allah. Karena ketika waktunya tiba, pertemuan itu tidak akan terasa dipaksakan. Ia akan terasa tenang. Ia akan terasa mantap. Ia akan terasa seperti jawaban panjang dari doa-doa yang pernah kamu bisikkan dalam sujud Ramadan. Semoga ketika saat itu datang, kamu berada dalam versi terbaik dirimu. Semoga Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang tidak hanya mencintaimu, tetapi juga membimbingmu. Semoga yang sedang berproses dikuatkan. Semoga yang sedang menunggu dimantapkan. Semoga yang sedang mendekati takdirnya dipercepatkan dalam kebaikan. Amin.